Nah, korban untuk yang meninggal. Apakah boleh berkorban untuk yang meninggal? Pendapat yang lebih kuat jamaah, diperbolehkan. Karena masuknya bab sodakoh nantinya. Dan Rasulullah SAW ketika ditanya tentang Sa'ad bin Ubadah, ya, ketika bertanya kepada Nabi SAW bahwasanya ibunya meninggal dunia dan belum berwasiat, nggak ada wasiat ibunya. Afayanfa'uha idza tasaddaqtu anha? Apakah bermanfaat buat dia kalau aku sodakoh buat dia? Kata Nabi SAW, na'am, iya, manfaat. Jadi ketika seorang ini ibadah harta, salah satunya tadi dengan berkorban buat yang meninggal dunia, diperbolehkan. Tapi seorang anak yang berkorban jamaah, insya Allah orang tuanya dapat bagian pahala juga. Ketika ini anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Mohon maaf jamaah semuanya. Saya screening nih pertanyaannya karena terutama yang ada kaitan-kaitan dengan kajian kita hari ini. Siap. Assalamualaikum Ustaz. Kalau orang miskin masuk surga 500 tahun sebelum orang-orang kaya, seperti yang Ustaz sampaikan tadi, lalu apakah doa yang terbaik untuk anak-anak kita selain menjadi anak yang soleh selama sukses dunia dan akhirat? Bolehkah kita mendoakan mereka untuk menjadi orang-orang kaya yang bertakwa dan beriman serta dermawan? Nah, jemaah, kita itu tetap mau kaya kan? Nah, itu fitrah manusia. Makanya nggak bisa kita pungkiri. Hanya saja ada orang yang harus miskin. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu berdoa tiap pagi. Beliau mengatakan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, kemudian rizki yang baik dan amalan yang diterima. Dan orang tua meninggalkan anaknya kaya, mampu, bertakwa ya, itu lebih baik daripada mereka meninggalkan anaknya miskin. Oleh karena itu ketika Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu sakit parah, kemudian dia ingin menginfakkan semua hartanya, mewasiatkan semua hartanya, kata Nabi SAW, sepertiga aja. Dan sepertiga itu udah banyak. Lalu Nabi SAW mengatakan, innaka antadhara auladaka aghniya, engkau meninggalkan anak keturunanmu kaya, cukup hidupnya, itu lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka ya'alatan yatakaffafunan nas. Jadi orang-orang miskin yang kemudian minta-minta sama orang. Jadi kondisinya orang tua lebih baik meninggalkan anaknya dalam kondisi punya harta tapi bertakwa. Karena ada orang yang meninggalkan warisan banyak buat anaknya, anaknya narkoba. Wallahi jamaah, 1 miliar 1 bulan habis. Nggak ada gunanya, orang tuanya capek ngumpulkan harta. Maka tolong yang lebih penting adalah meninggalkan anak dalam kondisi bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan silahkan doakan anaknya, hidupnya cukup, rizkinya luas. Dan Nabi SAW juga berdoa, Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah, aku memohon kepadamu petunjuk, wattuqa, minta ketakwaan, wal afafa, minta bisa menjaga kehormatan diri, wal ghina, dan kekayaan, minta sama Allah Azza wa Jalla, nggak apa-apa, tapi tetap dengan takwa. Hadza wallahu a'lam bissawab. Istri yang bekerja apa bisa dibilang jihad? Tanpa harta kadang kita dipandang rendah oleh orang lain. Apakah berdosa seandainya bekerja untuk bisa dihargai oleh orang lain? Subhanallah. Jamaah, pandangan manusia kepada orang berharta memang penuh dengan penghormatan. Jadi kalau melihat orang fulus itu biasanya kalau datang dikasih tempat khusus, kajian soft pertama, fadhol. Kalau mafi fulus walaupun datang pertama, afan duduk di belakang sana, masya Allah.
Karena mafi fulus jamaah. Iya, itu pandangan manusia. Lalu apa yang harus kita lakukan? Allah mengatakan tentang orang-orang kafir di surat Al-Fajr. Allah mengatakan fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqul rabbi akraman. Adapun manusia kalau dikasih bala sama Allah dengan nikmat, dengan harta, diluaskan rizkinya, dia mengatakan Tuhanku memuliakanku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqa fayaqulu rabbi ahanan. Kalau rizkinya disempitkan, dia mengatakan Allah menghinakan aku. Kalla bal la tukrimuna al-yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma wa tuhibbuna al-mal hubban jamma. Loh, kalau disempitkan rezekinya dia merasa dihinakan. Enggak seperti itu ukurannya. Itu ukuran manusia yang tidak beriman. Ketika menilai dengan harta, antum melihat nih, kalau bicara tadi ada anak-anak kita yang hafal Al-Quranul Karim, lihat kemuliaan ilmu dibandingkan dengan harta. Di Istiqlal ketika Idul Adha, Idul Fitri, siapa yang jadi imam? Orang kaya, presiden, menteri, kapolri? Enggak, di belakang semua sofnya. Siapa yang berdiri mengatakan sawu sufufakum? Yang berfulus? Enggak, yang berilmu. Makanya doa kita itu waj'alna lil muttaqin imama. Jadikan kami imam buat siapa? Buat orang-orang yang bertakwa, bukan buat orang-orang kaya, tapi buat orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau tadi dia bekerja supaya tidak dipandang rendah, ya akhirnya ada keinginan ria, keinginan dipuji. Itu yang bermasalah. Tapi kalau untuk menjaga kehormatan diri, Ustaz, ana ini ada seorang ustaz, dia ngomong, ana di kampung Ustaz, ana harus kaya Ustaz. Soalnya kalau ana nggak kaya di kampung itu, ana dikira dakwah ini mau cari uang, sehingga orang-orang kaya menganggap rendah. Ana alhamdulillah punya fulus, ketika diundang orang kaya, ana datang kasih fulus, lah syukran, jazakallah khair. Jadi untuk menjaga kehormatan dirinya nggak apa-apa cara seperti itu. Tapi ingat, bukan untuk berbangga-banggaan. Maka sebagian ulama mengatakan, idza ra'aitar rajula, kalau engkau melihat seseorang yunafisuka fi dunya, yang dia berlomba-lomba untuk mengumpulkan dunia, fanafishu fi akhirati, maka engkau berlomba-lomba untuk mendapatkan akhirat kita. Jadi kalau melihat orang berlomba-lomba cari dunia, kita berlomba-lomba cari akhirat kita jamaah. Dan tunjukkan bahwasanya orang yang bertakwa itu derajatnya lebih tinggi. Namun sekali lagi, ini tidak menghalangi antum untuk jadi orang kaya. Jangan kemudian antum males, ya nah kalau gitu jadi miskin aja, enggak. Karena yang namanya zuhud, apa artinya zuhud jamaah? Apa artinya zuhud? Siapa yang mau jawab, angkat tangan. Angkat tangan, ada hadiahnya. Betul. Nah, harta itu di tangan bukan di hati. zuhud itu harta di tangan bukan di hati. Antum nggak cinta sama uang? Cinta dikit, hafal. Nah, siapa lagi mau jawab? Nah, apa? Tidak lupa dunia. Di? Tidak lupa dunia. Tidak lupa dunia. Tidak lupa. Lupa. Tidak loba. Tamak dunia. Ya nggak apa-apa lah, kasih hadiah lah. Saking lamanya di Kuwait, bahasa Indonesianya jadi tidak lupa. Loba itu bahasa Indonesia. Masya Allah, Masya Allah. Dia yang lupa bahasa Indonesia jemaah. Nah, ya, nah. Mendahulukan akhirat. Masih ada hadiah. Kasih nggak apa-apa. Nah, kita nggak boleh cinta dunia kan? Kita kasih kan. Nah, zuhud itu jamaah tarku ma la yanfa' fil akhirah.
Zuhud itu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat buat akhirat kita. Itu katakan zuhud. Ketika antum melihat uang ini bermanfaat untuk akhirat antum cari. Ketika anak rasa enggak, anak-anak enggak perlu. Anak-anak mau berangkat haji nih. Anak mau cari dunia. Anak mau cari uang untuk anak tinggalkan buat anak-anak anak supaya enggak minta-minta nanti. Bermanfaat buat akhirat antum nantinya. Jadi pokoknya zuhud itu bukan berarti miskin zuhud itu. Zuhud itu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat buat akhirat kita. Barakallahu fikum. Nah.